Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Halaman 11 kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Ubaidillah, hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Sholih an ibni Syihab an Abi Umamah ibni Sahlin anahu sesungguhnya Abu Umamah itu sami'an telah mendengar dia Abu Sa'id pada Abu Sa'id Al-Khudri yaqulu berkata Abu Sa'id qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama suatu ketika anas saya Nabi naimun orang yang tidur. Roa itu melihat aku anasa pada manusia yu'raduna didatangkan mereka manusia alaiya atasku Nabi wa alaihim dan atas mereka umat manusia itu apa kumusun baju kurung minha dari baju maya baluhu apa-apa yang sampai atau ya pada ya itu puting, bahasa Indonesianya kayaknya puting itu tetek itu kalau sampai tingginya atau bajunya itu hanya sampai di tetek saja. Wa minha dan dari kumus maduna dzalik apa-apa yang di bawahnya demikian itu. Wa uriba dan didatangkan alaiya atasku Nabi siapa Umar bin Khattab wa alaihi dan atas Umar apa komisun baju kurung ya juruhu menarik siapa Umar pada baju. Jadi Nabi ini bercerita kepada para sahabatnya bahwa suatu malam saya bermimpi didatangkan beberapa manusia kepadaku. Jadi dalam mimpinya itu ada manusia-manusia itu datang kepada Nabi. Dalam mimpinya Nabi ya, datang pada Nabi. Dan mereka manusia-manusia itu semuanya memakai baju kumus, baju kurung. Nah, anehnya itu macam-macam ukurannya itu baju kurung itu. Ada yang hanya sampai di putingnya saja, ada juga yang di bawahnya. Nah, yang unik itu Umar datang kepada aku kata Nabi. Dia itu bajunya itu panjang sampai ditarik. Jadi dia itu memakai baju yang panjang yang menutupi badannya semua, auratnya semua tertutupi sampai ditarik bajunya saking panjangnya. Lalu berkata mereka, fama awalta, maka apakah mengartikan engkau? Jadi takwilnya artinya itu apa itu ya Rasulullah? Qala bersabda Nabi, ad-din, agama. Jadi baju itu adalah kalau penganunya Nabi, saya menafsirkan itu adalah agama. Jadi orang-orang itu agamanya ada yang rendah, misalnya ya beragama tapi setengah-setengah, bahkan hanya sedikit saja keyakinannya itu. Nah, Umar itu mantap agamanya, begitu mantap. Jadi bajunya itu sampai tertarik-tarik, saking panjangnya bajunya itu. Ya namanya mimpi ya, tapi mimpinya Nabi itu wahyu, tidak seperti mimpi kita. Kalau mimpinya Pak Wahyu ya mimpi biasa. Babun adapun ini bab al-haya'u adapun malu. Kalau orang Jawa itu prawiro. Prawiro itu ya rasa malu bila mengerjakan yang tidak baik. Minal imani dari iman.
Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Salim ibn Abdillah an Nabi dari bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marra lewat siapa Nabi ala rajuli atas seorang laki-laki minal ansori dari orang Ansor. Wa huwa dan dia rajul yaizu menasehati akhahu pada saudaranya fil hayai di dalam masalah malu. Jadi dari Salim ya, dari bapaknya Salim yaitu Abdillah itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika lewat itu berarti jalan, lewat ada seorang lelaki dari orang Ansor menasihati saudaranya itu jangan pemalu, kamu itu kenapa malu, suka malu, mau begini malu, mau begitu malu, dinasihati oleh orang Ansor itu. Pas Nabi itu dengar, Faqala maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhu membiarkanlah kamu pada saudaramu itu. Fa'inal hayai sesungguhnya malu, iku minal iman bagian dari iman. Oleh Nabi justru rojul tadi dia disuruh biarkan saja saudaramu itu malu, karena malu itulah bagian dari iman. Artinya kalau orang tidak punya malu itu bagian imannya berkurang. Jadi salah satu sifat bagian dari iman itu adalah mempunyai rasa malu. Di sini malu dalam mengerjakan kejelekan-kejelekan. Jadi hal misalnya ada, walaupun bukan kejelekan, hal yang tidak pantas, kemudian untuk mengerjakan itu malu, tidak pantas dia malu. Itu bagian dari iman. Babun Fa'in tabu wa aqamus shalah. Fa'in tabu maka jika mereka taubat wa aqamu dan mendirikan as-shalat kepada salat wa tahu dan mereka mendatangkan az-zakat kepada zakat, fa khallu maka lepaskanlah sabilahum pada jalan mereka. Jadi Allah berfirman, jika mereka sudah taubat, mau mendirikan salat, membayar zakat, maka lepaskanlah jalannya. Jadi nggak boleh lagi. Ini orang kafir ya, maksudnya orang kafir yang maksudnya dulunya orang kafir, kemudian sudah masuk Islam, tobat, mau sholat, zakat, ya dilepaskan. Jangan kemudian disuruh bayar pajak. Pada zaman dulu itu, zaman Nabi itu ada namanya kafir zimmi, dia tidak berperang, tidak memerangi orang Islam, berdamai. Nah, dengan dibuktikan dia itu membayar pajak. Jadi kalau sudah tobat, sudah mau sholat, bayar zakat, ya mereka itu orang iman. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abu Rauhin Al-Harami ibnu Umarah hadatsana Sombah an Waqid ibnu Muhammad qala sama itu Abi yuhaditsu bercerita siapa Abi an ibnu Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi Umir itu aku diperintahkan qatila memerangi aku anasa pada manusia. Itu orang-orang kafir harbi, dari orang kafir harbi, orang yang memerangi itu diperangi juga oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Kata sehingga Yesya itu bersaksi mereka bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah wa anna Muhammad dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah utusannya Allah wa yaqimu dan mereka mendirikan as-salata pada salat wa itu dan mereka mendatangkan az-zakata pada zakat fa idza fa'alu maka ketika mereka telah mengerjakan zalika demikian itu asomu terjaga mereka minni atau menjaga mereka minni dariku bima'u pada darah mereka wa amwalahum dan harta-harta mereka. Jadi Nabi bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir harbi itu, sehingga mereka itu mau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi Muhammad utusannya Allah, mau masuk Islam lah.
mau mendirikan sholat, mau bayar zakat. Kalau mereka sudah syahadat, sudah sholat, zakat, maka mereka itu artinya telah menjaga darah dan harta mereka dari saya. Jadi mereka diperlakukan seperti orang iman. Kalau masih kafir harbi ya diperangi. Kalau kemudian mereka kalah ya ada namanya honam. Musuh di sini itu namanya rampasan perang, jarahan itulah. Jarahan itu halal. Kemudian mereka bisa ditawan atau mereka juga kalau perang bisa terbunuh. Tapi kalau mereka sudah masuk Islam ya terjaga. Ila kecuali bihakil Islam dengan haknya Islam. Haknya Islam di sini maksudnya itu ya kalau harta haknya zakat. Jadi kalau waktu walaupun mereka kalau pernah kan orang kafir kan dirampas hartanya atau dia tuh nggak mau masuk Islam, namanya kafir ini ya dibuktikan dengan membayar pajak. Kalau orang iman mengeluarkan hartanya tapi ada namanya zakat. Wa hisabuhum adapun hisaban mereka, hitungan mereka aloli atas Allah. Bagaimana hati yang sebenarnya itu Islam betul atau tidak hanya untuk mencari selamat saja supaya tidak dibunuh, tapi hatinya masih kafir, yaitu urusannya Allah. Allah yang tahu. Kalau manusia itu hanya bisa menyaksikan. Dan ini juga pelajaran bagi kita ya. Memang kita jangankan kita nabi saja itu istilahnya itu ya yang nampak saja yang dihukumi itu. Bagaimana hatinya itu Allah yang tahu. Kita nggak boleh kemudian menuduh begini begitu pada orang lain. Ya kita saksikan apa yang nampak saja. Kalau kita saksikan baik ya kita bilang baik. Kalau memang jelek itu kita bilang jelek. Babuman babnya orang kalau yang berkata siapa orang inal iman sesungguhnya iman huwa iman al amalu amalan. Jadi itu tentang orang yang mempunyai kefahaman bahwa namanya iman itu adalah amalan. Jadi kalau iman itu hanya iman saja, tapi kalau nggak diwujudkan amalan kan tidak tahu. Kalau Al-Quran itu selalu menjelaskan alladzina amanu wa amilus sholihah itu banyak dalam Al-Quran. Jadi orang iman memegandengannya amal soleh. Jadi kalau orang iman kemudian selalu melanggar itu, ini iman apa enggak? Kan enggak. Kok enggak cocok dengan dalilnya. Jadi iman itu amalan, diwujudkan dengan amalan. Al-imanu qaulun wa fi'lun. Jadi iman itu ya ucapan juga perbuatan. Liqaulillah karena firman-Nya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Yang berbunyi watil kal jannatul lati watil kal jannah dan demikian itu surga alati yang urih tumuha diberi kamu sekalian diwarisi kamu sekalian pada surga bima sebab apa-apa kuntum yang telah ada kamu sekalian tak maluna mengerjakan kamu sekalian. Jadi kelak itu orang iman masuk surga itu diberitahu bahwa kamu sekalian masuk surga ini, diberi surga ini adalah karena amalanmu. Makanya dikatakan tadi namanya iman itu harus ada amalan. Waqala berkata siapa iddatu min ahli ilmi, hitungan dari ahli ilmu. Maksud ada beberapa ahli ilmu yang mengatakan fiqoli dalam firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur fawa rabbika lanas alannahum ajma'in. Fawa rabbika maka demi Tuhanmu lanas alannahum saya bertanya aku al pada mereka ajma'in semuanya ama dari apa-apa kanu yang telah ada mereka yak maluna mengerjakan. Pengertiannya itu an la ilaha illallah. Wa qala dan berkata siapa perawi limit lihada semisal ini fal yakmal maka adalah beramal siapa amiluna orang-orang yang beramal. Jadi firman Allah itu demi Tuhanmu Muhammad ya, demi Allah maksudnya kalau akan kutanya mereka itu semuanya dari apa yang mereka kerjakan. Itu sebagian ilmu mengatakan an la ilaha illallah tentang bertauhid di sini tentang la ilaha illallah. Memang semuanya itu munculnya amalan-amalan itu semua dari satu sumber yaitu dari la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah meyakini betul bahwa Tuhan hanya Allah, Allah itu ada, Allah yang menciptakan semesta. Lain kalau orang yang ateis ya, yang tidak percaya memang ya susah. Ini orang iman. Orang iman percaya
bahwa semua yang ada itu ya dari Allah. Jadi setelah meyakini la ilaha illallah, kemudian akhirnya muncul amalan-amalan. Nah, dikatakan karena sudah berucap la ilaha illallah fal ya'mal amilun, kerjakanlah apa-apa yang mereka kerjakan, maksudnya beramal soleh. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus wa Musa ibnu Ismail, kalau berkata keduanya, hadatsana Ibrahim ibnu Sa'd, hadatsana Ibnu Syihabin an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suila ditanya ayul amali, suila ditanya siapa Nabi? Nabi ditanya ayul amal, manakah amalan afdalu yang lebih utama, lebih afdal? Qala bersabda Nabi, imanun billah, iman pada Allah, wa rasulihi dan utusannya. Kila dikatakan summa madza, kemudian apalagi? Qala bersabda Nabi, al jihadu fi sabilillah, jihad atau membela di dalam agama Allah. Kila dikatakan lagi, summa madza, kemudian apakah? Qala bersabda Nabi, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi Nabi ditanya, manakah amalan yang paling afdal? Nabi menjawab, pertama itu adalah imanun billah wa rasuli. Jadi iman pada Allah dan utusannya itu adalah yang paling afdal, yang paling utama, nomor wahid ya. Yang nomor dua, kata Nabi, jihad fisabilillah, membela agamanya Allah. Yang nomor tiga, haji mabrur. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Amal soleh kepada yang baru mampir atau sudah mampir tapi belum subscribe, amal soleh subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.